Kenapa sih, Dev? Kok ternyata malah ngambek gitu? Tuh, tadi kan aku habis curhat sama teman aku. Terus tuh bukannya dapat saran atau solusi atau gimana, tapi aku malah makin down gitu. Wah, kamu keracunan tuh. Hah? Racunan apa? Toxic positivity. Hah? Oh, jadi toxic positivity itu ada ya? Sahabat Amal, tahu nggak toxic positivity itu apa? Jadi, toxic positivity itu adalah kondisi di mana seseorang terus mendorong dirinya untuk berbuat dan berpikir positif hingga menekan emosi negatifnya keluar. Jadi misalnya aku nih, curhat ke teman aku, kalau misalnya aku tuh kesel, aku tuh sedih, aku kecewa sama suatu kondisi, tapi teman aku malah nyemangatin aku terus, ngasih vibes yang positif terus, dan bahkan ngebanding-bandingin aku sama keadaan orang lain. Nah itu toxic positivity namanya. Dan menurut IMC.id, toxic positivity itu bukan merupakan gejala kesehatan mental, tapi toxic positivity itu dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental pada korbannya loh. BTW, dalam toxic positivity itu, kamu bisa jadi korban atau bahkan bisa juga kamu yang toksiknya loh. Mas, tau gak sih, aku sakit perut banget karena kemarin telat makan, sibuk ngerjain kerjaan. Ya, Dev, kucing aja di luar sana tuh besok belum tahu bisa makan apa enggak. Kamu kan masih mending, besok masih bisa makan, besok masih bisa main, besok masih bisa kerja. Harusnya kamu tuh bersyukur loh. Nyebelin banget kan? Kalian pernah nggak ngalamin hal kayak gitu? Kalau iya, bisa jadi kalian korban toxic positivity. Nah, sahabat Amal, ciri-ciri korban toxic positivity itu sebenarnya ada banyak sekali. Namun di sini kita rangkum menjadi 2 poin. Poin yang pertama, ketika kamu cerita kepada temanmu mengenai permasalahan yang kamu hadapi, namun teman kamu hanya memberikan kata-kata positif dan motivasi-motivasi positif lainnya tanpa adanya rasa empati, bisa jadi kamu terjebak dalam toxic positivity. Yang kedua, temanmu selalu membandingkan permasalahanmu dengan permasalahan yang lain dengan tujuan untuk memberikan semangat, padahal itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah apapun. Fix, kamu terjebak dalam toxic positivity. Toxic positivity memberikan dampak kepada korbannya loh, sahabat Amal. Mereka korban toxic positivity bisa jadi merasa tidak didengarkan dan tidak dihargai. Selain itu, mereka korban toxic positivity merasa dirinya terisolasi dan tidak ada yang memahaminya, dan bisa jadi penyebab insecure loh. Guys, pernah nggak sih kalian ngeluarin kalimat-kalimat ini pas teman kalian lagi curhat? Ternyata ini tuh beberapa contoh kalimat yang bisa jadi toxic positivity loh. Eits, tenang dulu. Belum tentu semua orang yang ngomong kalimat-kalimat itu toxic positivity loh. Kuncinya ada di rasa empati dan cara komunikasi kalian. Ciri-ciri pelaku toxic positivity. Jangan sampai sahabat Amal seperti ini ya. Yang pertama, menuntut lawan bicara atau teman yang sedang curhat ke kamu untuk selalu berpikiran positif dan mengabaikan emosi negatif mereka. Yang kedua, membandingkan permasalahan teman kamu dengan permasalahan orang lain atau bahkan dengan permasalahanmu sendiri. Parah banget sih. Ternyata toxic positivity juga berdampak kepada para pelakunya loh. Para pelaku toxic positivity ini akan kesulitan untuk berempati kepada sesama karena mereka terbiasa untuk tidak mendengarkan dan kurang bisa memahami dengan permasalahan yang ada. Tips-tips agar kalian tidak menjadi pelaku toxic positivity. Yang pertama, lebih banyak mendengarkan daripada memberikan masukan, karena ada kalanya orang-orang yang bercerita hanya perlu untuk didengarkan. Yang kedua, cobalah untuk lebih bisa memahami terhadap permasalahan yang mereka hadapi dan bukan untuk menghakiminya ya. Yang ketiga, jangan pernah sekalipun kalian membandingkan permasalahan yang mereka hadapi dengan permasalahan yang lain atau bahkan dengan permasalahan kalian sendiri. Jangan ya. Dev, tahu nggak sih aku mau curhat? Masa kemarin aku kecopetan tahu, mana uang aku hilang, ATM aku hilang, dompet hilang, jadi nggak bisa makan tahu. Sedih banget nggak sih?
Nah, kalian termasuk korban atau pelaku nih guys? Ayo ngaku. Tapi tenang, karena setiap permasalahan pasti ada solusinya kan? Betul? Betul. Aku punya beberapa tips buat kalian yang merasa terjebak dalam toxic positivity. Tips yang pertama, buat kalian yang ngerasa jadi korban toxic positivity kayak aku, coba kalian rasakan, kalian terima, dan kalian kelola energi negatif tersebut. Tips yang nomor 2, cocok nih buat mas-mas kameramen yang suka ngetoksikin temennya. Ih, apaan, enak aja. Tapi boleh juga. Apa tuh tipsnya? Jadi tipsnya, kalau ada orang yang lagi curhat, coba kalian dengerin, pahamin, dan bukan hakimin. Tips nomor 3 masih cocok juga nih buat mas-mas kameramen. Stop buat ngebanding-bandingin masalah ya. Apalagi malah ikutan jadi curhat, bete tahu. Tips yang terakhir, kalian bisa mengurangi penggunaan sosial media. Lah, kok jadi nyasar ke sosmed? Wah, ngaco nih. Tahan dulu bos. Faktanya, kita bisa kena toxic positivity lewat sosial media loh. Sadar nggak sih? Kalian pasti pernah kan tiba-tiba ngerasa insecure atau tiba-tiba ngerasa sedih hanya karena ngelihat postingan orang-orang atau teman-teman kalian yang hidupnya lebih sukses atau lebih bahagia dari kalian. Kalau kalian pernah ngerasain itu, fix kalian harus mengurangi penggunaan sosial media. Karena secara nggak langsung, kalian udah kena toxic positivity. Guys, tapi hati-hati ya, jangan sampai istilah toxic positivity malah disalahgunakan dan dijadikan tameng kalian untuk berlarut-larut dalam aktivitas yang negatif. Misalnya, kalian lagi sedih, terus teman kalian datang mencoba untuk menghibur, mencoba untuk menyemangati kalian, tapi kaliannya malah menutup diri, kaliannya malah menjudge kalau teman kalian itu toxic positivity. Nggak boleh ya, karena belum tentu teman kalian itu toxic. Tapi ingat, kita nggak bisa sepenuhnya berharap sama manusia ya. Saran aku sih, kalau ada apa-apa, kalian langsung curhat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nggak akan kecewa deh. Informasi yang tadi udah dijelasin hasil riset tim kita. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau informasi yang kurang tepat. Kalau kalian punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar ya, biar kita sama-sama tahu.